Di antara 17 habaib yang berpengaruh di Indonesia, yang nomor 4 adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya. Kaum muslimin di Jawa Timur, apalagi di Surabaya, terutama kalangan habaib dan muhibbin, tentu mengenal Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang makamnya terletak di pemakaman Kubah, Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Beliau adalah seorang wali besar, ulama terkemuka dan rujukan umat di zamannya, yang sangat dihormati serta disegani, dan sosoknya selalu dikenang orang sepeninggalnya. Nasab beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Syahid Syed bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad As-Sadullah bin Hasan At-Tarabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Qala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Idrus lahir di kota Khautah, Khala Rashid, Hadramaut pada 20 Syawal tahun 1265 Hijriah. Ayahnya adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi yang merupakan keturunan Al-Allamah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sebelum Habib Muhammad lahir, ayahnya telah datang terlebih dahulu ke Indonesia untuk berdakwah. Habib Muhammad tak sempat mengenal ayahnya, bahkan ia tak pernah melihatnya, karena ketika sang ayah wafat di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, ia belum lahir. Adapun ibunya adalah As-Sayyikhah Salamah binti Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, putri seorang ulama besar di zamannya yang memiliki karya besar dalam ilmu fikih yang berjudul Safinatun Najah. Sebelum genap berusia 7 tahun, ia telah mulai mempelajari Al-Quran kepada muallim Syekh Ali As-Suwa'i di Kutah. Kemudian ia menghatamkannya kepada Syekh Ahmad bin Baiti, seorang munsyid di Kubah, datuknya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Pada masa mudanya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi adalah seorang pemuda yang sangat giat dalam menuntut ilmu. Walaupun usianya masih muda, ia mampu dengan mudah menguasai dan memahami berbagai ilmu yang didapatkan dari para tokoh ulama dan aulia di zamannya. Di antara kota-kota di Hadramaut yang sering dikunjungi untuk menuntut ilmu adalah Urfah, Saywun, Tarim, Shibam, Dau'an, serta masih banyak lagi kota-kota di Hadramaut lainnya yang dikunjunginya untuk mencari para ulama dan guru-guru besar. Guru-guru di dalam ilmu fikih dan tasawuf di antaranya adalah Al-Allamah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Allamah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Allamah Al-Habib Idrus bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Allamah Al-Habib Muhsin bin Alawi Asgab, Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Husain bin Ahmad Al-Haddad, serta masih banyak lagi yang menjadi gurunya. Hijrah ke Indonesia. Setelah sekian lama berada di kota Mekah, kemudian Al-Habib Muhammad bin Idrus melakukan perjalanan dakwah ke India. Namun karena hatinya merasa tidak tenang tinggal di sana, akhirnya ia belajar menuju Indonesia dan singgah beberapa saat di Singapura. Setelah itu kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Indonesia hingga sampailah di tanah air ini. Dalam perjalanan ke Indonesia, salah seorang tokoh aulia yang merupakan gurunya, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, telah mengutarakan dalam surat menyuratnya kepada beberapa ulama, sesungguhnya orang-orang bepergian ke Indonesia untuk bekerja dan mencari harta karuniaan, namun putra kami Muhammad bin Idrus Al-Habsyi bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia berdakwah untuk mencapai Siddiqiyah Al-Kubra. Pertama kalinya ia menetap di Jakarta. Di sana ia berdagang dan berdakwah. Di samping itu, ia juga menimba ilmu dan memperoleh ijazah dari Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hasan Al-Jufri, dan sejumlah ulama serta aulia lainnya yang berada di kota Jakarta kala itu.
Dari Jakarta kemudian ia pindah ke kota Surabaya. Di sana ia berdakwah dan menyuruhkan syiar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana para pendahulunya, ia berdakwah dari satu daerah ke daerah lain. Dalam setiap kali perjalanan dakwahnya itu dirinya tidak bermalam di sebuah tempat kecuali di tempat tersebut terdapat ahlul bait Rasulullah SAW. Hal ini karena kuatnya rasa cintanya kepada Rasulullah SAW dan para keturunannya. Setelah menghabiskan seluruh waktunya untuk berdakwah dan mengabdi kepada umat, pada pertengahan malam hari Rabu 12 Rabiul Tsani 1337 Hijriah yang bertepatan dengan 14 Januari 1919 Masehi, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi wafat. Bagi beliau, bertemu penciptanya adalah sebuah dambaan terbesar dari lubuk hati yang dipenuhi bejana cinta dan rindu kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW.